Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Nah, kita masih dalam pembelajaran prakarya. Nah, di mana pembelajaran prakarya kita masih membahas pengolahan. Adapun tujuan pembelajaran kita, nah yang mana tujuan pembelajaran kita yaitu merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan pangan setengah jadi, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, dan membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan khas wilayah daerah setempat yang dibuat dari bahan pangan setengah jadi, serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, untuk materi pengolahan kali ini kita membahas tahapan pengolahan dan contohnya. Ingatkah kamu apa saja tahapan pengolahan? Untuk mengingatkan kembali tahapan pembuatan pengolahan yang telah kamu pelajari di semester 1, berikut disajikan bagan alur tahapan pengolahan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian perhatikan ya bagan alur tahapan pengolahan berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan bagan alur atau tahap pengolahan berikut ini. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Setelah kalian merencanakan apa yang ingin kalian buat, kemudian kalian melakukan pembuatan, kalian melaksanakan persiapan-persiapan. Kalian merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat dan pengolahan pangannya. Terus proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Nah, berikutnya penyajian dan pengemasan. Nah, di sini kalian menyiapkan wadah penyajian dan estetikanya, ya, wadah kemasan, estetika dan kesehatannya. Nah, dimana maksudnya itu wadah adalah tempat kemasan, ya, estetikanya bentuk keindahan dari kemasannya, dan terutama kesehatan yang terdapat pada makanan yang kalian buat. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi sini kalian merasakan hasil produk pengolahan pangan. Nah, kalian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Berikut ini diuraikan contoh pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, yaitu kita praktek membuat mie Aceh. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai bagan alur, nah yang pertama adalah perencanaan. Nah, di perencanaan ini kita membuat mie Aceh ya, mie Aceh dengan bumbu-bumbu hangat dan pedas, ditambahkan irisan daging sapi, daging kambing atau udang, sangat nikmat dimakan saat hujan atau cuaca dingin. Nah, yang pertama kalian mengeluarkan ide atau gagasan ya. Nah, ide gagasan yang kita pelajari sekarang ini adalah membuat mie Aceh. Nah, berikutnya yang kedua adalah pelaksanaan atau pembuatan. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar pada
layar berikut ini ya. Oke, mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap agar proses memasak bisa cepat. Nah, kalian di situ bisa memperhatikan ada gambar mie ya, gambar ayam, gambar udang, daun seledri, bawang ya, dan lain-lain ya. Kalian bisa perhatikan. Ini dia bahan bumbu mie Aceh ya. Oke, kalian bisa lihat ada bawang merah ya, ada lengkuas ya. Coba kalian perhatikan, ada kemiri, ada merica, kunyit ya, kayu manis, cabe ya. Oke, ini dia bumbu-bumbunya. Nah, dalam membuat mie Aceh ada beberapa olahan yang dimasak satu persatu, yaitu bumbu mie Aceh ya, acar bawang, dan kerupuk atau emping. Nah, kalian bisa lihat ya bumbu satunya ya. Kemudian dicampur apa lagi ya, coba kalian perhatikan. Nah, tahap yang ketiga, bumbu halus ditumis dengan minyak sedikit tentunya ya. Kemudian yang terakhir, bumbu yang sudah matang tampak lebih berminyak. Nah, selanjutnya bahan pelengkap acar, bawang, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat ya, ada bawang merah dikupas dan dicuci, cuka secukupnya, gula secukupnya, timun dicuci tanpa dikupas, emping dan kerupuk bawang. Nah, ini tahapannya bisa kalian lihat ya, dari 1 sampai 4 ya. Nah, itulah tadi proses, tahapan, dan pembuatan mie Aceh ya. Nah, berikutnya penyajian atau pengemasan. Nah, ini juga sangat penting ya, karena bentuk penyajian apabila bagus pasti juga lebih menarik ya. Jadi banyak peminatnya. Nah, mie Aceh disajikan di piring dengan dilengkapi acar bawang ya, seperti yang terlihat ya pada layar. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini di akhir pembuatan pengolahan pangan mie Aceh, ujilah hasilnya dengan cara mencoba merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Selain mie Aceh, kalian juga bebas memilih ya. Kalian ingin membuat bahan pangan dari umbi-umbian juga boleh ya, dari kacang-kacangan juga boleh. Nah, yang dibuat tadi
itu bahan pangan dari serealia. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.